Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya. Pada video kali ini saya membahas kembali bagaimana kontrol PID pada motor DC encoder dan simulasinya menggunakan LabVIEW, Arduino dan Proteus bagian kelima ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mengetahui video saya sebelumnya, di sini saya mencoba memberikan gambaran singkat mengenai video-video yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama adalah video bagian 1. Di sini saya menunjukkan cara bagaimana melakukan kontrol motor DC encoder yang ada di Proteus dan kontrolnya dilakukan di LabVIEW menggunakan slider, dan yang kita kontrol adalah nilai PWM yang diberikan ke motor DC sehingga kita bisa mengatur kecepatan motor DC di Proteus. Dan di situ kita juga melakukan pembuatan grafik di LabVIEW sehingga kita bisa mengamati grafik nilai PWM-nya. Di video bagian kedua saya menampilkan nilai encoder. Jadi dari motor DC yang ada di Proteus itu dilengkapi dengan sensor encoder yang kemudian nilainya ditampilkan di LabVIEW ya. Berikutnya di video bagian ketiga, dari encoder yang diterima di LabVIEW itu kita terjemahkan dengan nilai encoder itu berapa posisinya ya, posisi poros itu di sudut berapa dan juga berapa nilai kecepatannya. Nilai kecepatannya ini mendekati nilai kecepatan yang ditampilkan pada motor encoder di Proteus. Jadi perhitungannya bisa dikatakan benar ya. Jadi nilai yang diperoleh di LabVIEW, nilai kecepatan dan posisinya itu ditampilkan juga di Proteus. Kemudian di video bagian keempat kita melakukan kontrol closed loop. Jadi untuk video yang pertama sampai ketiga itu kita melakukan kontrol secara open loop. Kita tidak melakukan pembandingan antara nilai yang dikirimkan dengan output yang dihasilkan ya. Kemudian di tahap video bagian keempat ini kita lakukan pembandingan. Jadi di sini mulai kita terapkan kontrol secara closed loop, yaitu melihat nilai error. Apakah ada error antara input dengan outputnya. Ya, dan kita lakukan pembuatan kontrol closed loop ini dengan menambahkan subtract ya, pengurangan antara input dan output, dan hasilnya kita berikan menjadi nilai PWM ya. Karena nilai PWM-nya itu dibatasi dengan angka 255 karena nilai PWM Arduino hanya bisa 8 bit, maka kita tambahkan fungsi in-range encourse ya, sama seperti mengekang, membatasi nilai pengurangannya. Video bagian kelima ini kita menerapkan kontrol PID ya. Jadi kalau video bagian keempat hanya kontrol closed loop dan itu kita bisa lihat outputnya masih cenderung tidak bisa mencapai set point secara tepat, maka dengan menggunakan penerapan kontrol PID akan bisa menghasilkan nilai output sesuai dengan set point ya. Dan bagaimana pengaturan parameter PID-nya akan kita sajikan di video ini ya. Lebih jelas lagi teman-teman bisa membuka blog ini, simulasi kontrol PID blogspot.com. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini teman-teman bisa mendapat gambaran bagaimana setiap kontrol dilakukan dengan menggunakan LabVIEW, Arduino dan Proteus. Di video kontrol kelima, kontrol PID posisi dan kecepatan, ini tampilannya seperti ini ya. Secara runtut, langkah demi langkah kita bisa mengikuti ya. Dan di sini juga dijelaskan apa itu kontrol PID. Ya, di sini teman-teman bisa membaca, saya bacakan di sini sama seperti closed loop. Di tahap 4 kontrol PID juga menghitung nilai error sebagai selisih antara set point input dengan outputnya. Jadi ada 3 fungsi kontrol sesuai singkatan namanya, yaitu P untuk proporsional, I untuk integral, D untuk derivatif. P ini difungsikan untuk meminimalkan nilai error saat ini, I difungsikan untuk meminimalkan nilai error sebelum waktu ini ya, dan D difungsikan untuk meminimalkan kemungkinan nilai error mendatang. Jadi komplit ya, nilai error yang diatasi. Dan di sini untuk kontrol closed loop di tahap 4 itu hanya sebenarnya menerapkan fungsi P saja. Maka terlihat di grafik untuk kontrol kecepatan itu selalu ada error steady state, error yang selalu ajak ada ya, selalu muncul. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kontrol dengan fungsi P itu hanya bisa hidup apabila ada error
ya. Jadi fungsi P ini bisa bekerja kalau ada error. Kalau tidak ada error maka P-nya mati ya. Supaya errornya bisa hilang ya, bisa dihilangkan ya, maka kita perlu menambahkan fungsi I sehingga nanti nilai steady state error ini bisa dihilangkan. Kemudian untuk menghilangkan osilasi yang mungkin timbul karena fungsi I diterapkan, itu kita bisa tambahkan lagi fungsi D ya, derivatif, dan juga PI harusnya tetap ada dan kita tambahkan D, maka osilasi bisa kita hilangkan. Oke, lebih jelas lagi kita akan lakukan simulasinya. Jadi di sini untuk membuat simulasi kontrol PID ini, teman-teman harus menyiapkan 3 file ini. Ya, ada file Proteus, silahkan bisa diunduh. File Arduino 2 ini untuk program Arduino yang harus dimasukkan di rangkaian ATmega 328 di Proteus. Kemudian ada file program review-nya. Ada 2 file program review, 4A dan 4B. 4A ini adalah program review untuk kontrol posisi, dan file review 4B ini adalah kontrol kecepatan. Ya, bentuknya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ini untuk kontrol posisi. Kita menggunakan dial ya untuk mengatur posisi dari poros motor DC, dan untuk kontrol kecepatan kita menggunakan meter ya, seperti speedometer di motor ya. Oke, kita lihat cara bagaimana menerapkan kontrol PID pada kedua jenis pengaturan ini ya, posisi dan kecepatan. Kita ikuti langkah di sini ya. Kita mulai dari langkah keempat. Jadi untuk bisa menerapkan kontrol PID ini secara mudah adalah dengan mengambil fungsi PID di LabVIEW yang tersedia. Kemudian kita hapus subtract yang ada di control closed loop dan in range and course ya. Jadi PID-nya akan menggantikan fungsi-fungsi ini ya. Jadi fungsi subtract dan in range and course ini kita gantikan dengan control PID ya. Hanya itu, maka penerapan PID sudah ada di program ya. Maka kita jalankan. Di sini saya buka blok diagramnya dengan menekan Ctrl T ya, Ctrl T, maka di sini membuat program review-nya, front panel dan blok diagram berdampingan. Nah, ini saya tarik sebentar. Nah, ini supaya kelihatan, ini saya tarik. Jadi di sini yang membuat kontrol PID itu kita gantikan dengan ini ya, subtract dan in range and course ini sudah ada fungsinya di kontrol PID. Kemudian teman-teman tekan tombol search di function ini. Cara memunculkan function adalah klik kanan. Kemudian ya, ketika teman-teman klik kanan di halaman blok diagram, maka akan muncul palet function ini ya. Ketik tombol search, kemudian silahkan ketik PID ya. Tulis PID, kemudian di enter saja, maka PID akan muncul. Ambil PID VI ya, PID basic ya, PID dasar ini, terapkan di sini, tempatkan di sini ya, menggantikan fungsi subtract dan in range and course ya. Kemudian hubungkan setpoint dengan setpoint. Berikutnya hubungkan proses variabel dengan decimal string to number ini ya, kita hubungkan. Berikutnya kita hubungkan PID gain ini dengan, ini adalah pengaturan parameter PID-nya ya. Kita buat kontrol untuk input ini. Caranya seperti apa? Klik kanan pada kaki ini, kemudian pilih create, kemudian pilih control ya. Maka di sini muncul objek PID gain ya. Seperti apa? Kita klik 2 kali. Nah, ini muncul di sini di front panel. Ya, supaya front panelnya bisa kelihatan jelas, ini saya tampilkan saja PID gain-nya ini di samping dari grafik ya, dari grafik. Ya, jadi seperti ini. Kita lakukan pengaturan PID gain ini untuk mendapatkan nilai PID pada kontrol ya, sehingga nanti bisa meminimalisir error. Ya, berikutnya setelah PID gain, input yang kita masukkan adalah output range. Output range ini fungsinya sama seperti in range and course yang membatasi jangkauan output PWM yang diberikan ke Arduino. Agar bisa kita atur di front panel, kita gunakan create control ya. Klik kanan pada kaki, kemudian create, kemudian pilih control. Ya, kita bisa lihat tampilannya di front panel. Di bawah PID gain ya, ini adalah output range. Kedua parameter ini bisa kita gunakan untuk mengatur nilai output PID sesuai dengan yang kita kehendaki. Berikutnya kita isi nilai DTS. DTS ini adalah periode waktu penghitungan PID. Kita harus isi nilainya sama dengan nilai waktu tunda di program while loop yang besarnya 50 mili detik. Ya.
Karena ini satuannya detik, maka kita isi dengan 0,05. Kita bisa dari nilai ini dibagi 1000 atau langsung kita isikan secara nilai konstan. Maka kita bisa klik kanan, kita pilih create, kita pilih konstan. Dan kita isi dengan angka 0,05 ya, satuannya dalam detik. Berikutnya terakhir kita hubungkan output dengan nilai PWM ya. Jadi output PID ini nanti akan dikirimkan ke Arduino dalam bentuk nilai PWM ke motor. Ya, sampai di sini kita sudah sampai di langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 sudah selesai. Jadi fungsi PID sudah bisa kita terapkan di program. Berikutnya kita ingin mendapatkan nilai konstanta PID yang tepat, nilai KC, nilai TI dan TD, dan juga output range-nya. Untuk bisa mendapatkan nilai yang tepat, kita buat pengaturan ke-6 hal berikut ini, yaitu kita buat fungsi step. Masukkan di awal, langsung diisi dengan nilai set point sebesar 150 ya. Dan ini bisa kita lakukan dengan mengatur lokal variabel dari set point kita tempatkan di luar while loop. Di langkah ke-8 ini menunjukkan caranya ya. Kita lakukan seperti ini. Kemudian nilai PWM dibuat 0 ya, sama seperti langkah 9. Nilai PWM dibuat 0, ditempatkan di luar while loop karena apa? Jadi ini sama seperti program Arduino yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu void setup dan void loop. Void setup itu adalah program yang dijalankan di awal, sedangkan void loop adalah program utama yang dijalankan terus-menerus. Di lab view untuk void loop adalah semua program yang ada di dalam while loop. Ya, jadi di dalam while loop ini adalah program utamanya, sedangkan program di luar while loop itu akan dijalankan sekali di awal. Ya, ini sama seperti void setup di Arduino. Jadi dengan membuat pengaturan ini diharapkan saat awal dijalankan terjadi fungsi step pada program PID-nya ya. Jadi akan bisa dilihat berapa cepat dan berapa tepat nilai PID yang dimasukkan mencapai nilai set point-nya ya. Jadi dengan membuat 150 set point di awal program dan juga PWM mula-mula outputnya diisi 0. Kemudian yang berikutnya adalah grafik encoder dan grafik PWM dibersihkan untuk bisa melihat tampilan yang bagus. Kemudian data di serial port juga dibersihkan. Terakhir nilai error ditampilkan. Ya, 1 sampai 6 ini sudah ada di langkah yang ada di blok ini. Ya, kita akan lakukan mengikuti langkah ini. Untuk itu program blok diagram ini kita pertama-tama buat set point dari program, kita klik kanan pada set point, kita pilih create, kita pilih lokal variabel, dan kita isi dengan angka 150. Kemudian untuk PWM-nya kita klik kanan, kita pilih create, kita pilih lokal variabel, kita isi dengan angka 0 agar dimulai dari 0. Kemudian untuk grafik encodernya kita klik kanan, kita pilih create, kita pilih property node, kita pilih history data. Agar bisa diisi dengan angka 0 atau dibersihkan grafiknya, kita harus buat agar kaki yang di kanan ini dipindah ke sebelah kiri dengan cara klik kanan dan pilih change all to right. Kemudian kita isi dengan create constant ya, pada kaki di input yang di kiri ini kita klik kanan, kita create constant. Maka grafik encoder akan dibersihkan ya, dimulai dari awal. Berikutnya untuk grafik PWM sama, kita klik kanan, kita create property node, kita pilih history data. Kemudian kita buat agar menjadi input kakinya, klik kanan, kemudian change all to right, dan kita klik kanan, kita pilih create constant. Kemudian di port serial ini kita ingin agar dibersihkan data yang ada ya di buffer. Untuk itu kita putuskan koneksi VISA configure serial port dengan VISA read. Kemudian kita sisipkan dengan VISA serial ya, flash buffer ya. Jadi ambil dari instrumen I/O, kemudian pilih serial, kemudian pilih flash buffer.
Kemudian kita tempatkan di tengah ini. Kita hubungkan nilai garis data dari Visa Configure Serial Port ke Visa Flash Buffer, kemudian kita teruskan ke Visa Read. Terakhir kita tambahkan nilai error. Nilai error ini diperoleh dari pengurangan antara set point dengan outputnya ya. Jadi kita ambil dari palette function, kita ambil subtract, kita kurangkan nilai set point dengan output. Outputnya adalah nilai dari sensor encoder yang diterima oleh Visa Read, yang kemudian diubah dari teks menjadi integer dengan bantuan fungsi decimal string to number ya. Kita ambil dari sini outputnya. Kemudian untuk tampilan error indikatornya, kita bisa klik kanan pada output subtract ini, kemudian kita pilih create, kita pilih indikator ya. Jadi seperti ini. Saya geser dulu supaya kelihatan ya. Jadi bentuknya seperti ini programnya teman-teman, dan kita bisa jalankan program fungsi step ini untuk bisa melihat hasil dari pengubahan PID gain dan output range terhadap nilai output PID-nya ya. Ini kita lihat pada front panelnya ya. Jadi ini nilai error, ini saya ganti namanya error ya. Jadi nilai errornya ini bisa kita amati juga, kita tempatkan di bawah output range. Berikutnya kita jalankan Proteus dulu sebelum menjalankan program LabVIEW. Ini kita jalankan Proteusnya. Kemudian saya perbesar tampilan pada motor encodernya. Kemudian kita buka program LabVIEW-nya. Ini menggunakan nilai default ya. Jadi kita bisa jalankan. Kalau saya menekan tombol start, maka set point akan langsung menuju 150 dan nanti akan terlihat dengan PID gain 1 KC-nya, TI 0,01 menit, TD-nya 0 menit, dan output high-nya 100, output low-nya min 100, akan terlihat hasil output PID PWM-nya ya. Kita coba jalankan. Ya, di sini terlihat warna hijau inputnya di 150 ya. Kemudian warna merahnya menuju ke 150. Dan di Proteus juga menampilkan hal yang sama. Posisi porosnya mengikuti warna merah yang ada di tampilan dial di LabVIEW ya. Jadi di sini terlihat ayunan yang cukup besar, osilasi yang cukup besar terhadap set point-nya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat grafik dari output PID mengalami osilasi dan mengalami overshoot yang cukup besar. Ya, jadi dengan melihat tampilan output ini kita bisa mengetahui apakah PID gain dan output range ini sudah sesuai atau belum ya. Kalau melihat hasil ini tampak bahwa pengaturan PID gain ini masih belum tepat ya. Jadi kita harus lakukan koreksi, dan ya output height-nya juga cukup tinggi sehingga kita juga perlu melakukan perbaikan. Ini saya stop dulu supaya kita bisa mengganti KC TITD. Di Proteus juga harus dihentikan ya, karena kalau tidak dihentikan akan mempengaruhi nilai tampilan pada output PID. Jadi ini harus dihentikan di Proteus, kemudian kita jalankan lagi. Kemudian di LabVIEW kita atur nilai KC-nya menjadi 10. Dari 1 kita ganti 10, kita lihat hasilnya. Ya, di sini terlihat hasilnya dari yang semula osilasinya cukup besar dan overshoot juga cukup besar. Di pengaturan yang kedua ini kita bisa lihat nilai osilasinya menjadi semakin kecil dan overshoot juga mengecil ya. Ya, berikutnya kita ganti KC-nya menjadi 100. Kita hentikan dulu Proteusnya, kemudian kita jalankan lagi. Kita jalankan start, tombol start kita tekan. Ya, di sini terlihat lebih baik dari yang sebelumnya ya, pengaturan dengan membuat KC menjadi 100
tampak bahwa osilasi semakin kecil ya, osilasi semakin kecil dan set point tercapai dengan waktu yang cukup cepat, yaitu 3 detik ya. Namun demikian, karena pengaturan output range-nya, output high dan output low cukup tinggi, membuat nilai yang setelah mencapai set point tidak bisa rata ya, jadi cukup besar juga naik turunnya ya. Maka kita bisa lakukan pengaturan pada output high dan output low-nya. Kita bisa atur menjadi 10 ya. Kita stop dulu. Di Proteus juga kita stop. Kita jalankan lagi dan di LabVIEW kita atur output high dan output low-nya menjadi 10 untuk menghilangkan naik turun pada output setelah mencapai set point ya. Kita jalankan lagi program LabVIEW-nya. Ya, terlihat dengan membuat output range-nya menjadi lebih kecil, nilai set point tercapai dengan output yang cukup halus. Hanya saja pencapaian target menjadi lebih lama ya, waktunya menjadi lebih lama. Dari yang semula 3 detik sekarang menjadi 5 detik ya. Menjadi tarik ulur antara pencapaian nilai output yang halus dengan waktu yang dibutuhkan ya. Semakin halus outputnya, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mencapai targetnya, mencapai set point-nya. Untuk mempersingkat waktu pencapaian ini, kita bisa lakukan pengaturan pada integral time ya, TI dalam satuan menit ini kita buat lebih kecil, kita persingkat waktunya dari 0,01 menit, kita bisa atur menjadi 0,01 menit ya. Kita coba terapkan. Kita lihat dulu di sini waktu untuk mencapai set point sekarang adalah 5 detik ya. Coba kita sekarang terapkan dengan TI 0,01 menit, maka berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai set point-nya. Kita stop dulu di LabVIEW dan juga di Proteus. Kemudian kita jalankan lagi. Ya, terlihat waktu yang dibutuhkan lebih cepat sedikit, menjadi 4,5 ya, yang 4,6. Hanya di sini menimbulkan osilasi ya. Jadi ada sedikit osilasi, sedikit overshoot ya. Kita bisa hilangkan overshoot ini dengan menambahkan waktu derivatif ya. Kita bisa buat waktu derivatifnya ini kita masukkan menjadi 0,005 menit ya untuk menghilangkan osilasi ya. Kita stop dulu. Kita stop juga di Proteus. Kita jalankan lagi dan kita amati nilai pada tampilan grafik encoder ya, nilai PID pada tampilan grafik encoder. Ya, terlihat sekarang osilasinya bisa menjadi hilang ya. Dan kalau teman-teman ingin lebih cepat lagi waktu yang diperlukan, teman-teman bisa memperbesar kembali output high. Bisa kita pilih angka 50 ya untuk mempercepat waktu pencapaian set point. Kita buat output low dan output high-nya antara 50 dan minus 50. Kita stop. Begitu juga di Proteus kita hentikan dulu, kemudian kita jalankan kembali. Ya, terlihat waktu pencapaiannya sekitar 2 detik. Hanya memang karena nilai output range-nya cukup besar, maka terlihat output setelah mencapai set point sedikit berosilasi. Ya, kita bisa atur TD derivatif time-nya menjadi 0,01 untuk menghilangkan osilasi. Kita stop. Ya, kita jalankan kembali Proteus-nya dan LabVIEW-nya. Ya, ternyata dengan membuat 0,01 waktu derivatifnya malah menghasilkan osilasi ya.
Coba kita tambahkan waktu derivatif time-nya menjadi 0,03 ya. Jadi ternyata semakin kecil waktu derivatif, osilasinya malah semakin bertambah ya. Oke, kita coba stop dulu. Sekarang dengan derivatif 0,03 kita coba lakukan simulasinya. Ya, terlihat lebih baik ya. Jadi ini sama seperti hasil yang saya tampilkan di blog. Jadi terlihat bahwa pencapaian waktu target menjadi 1,5 ya. Dan memang osilasi masih muncul sedikit, tetapi lebih baik bila dibandingkan dengan nilai pengaturan sebelumnya. Oke, sampai di sini kontrol PID posisi bisa kita peroleh. Untuk video yang ke-6 nanti kita akan bisa menghilangkan osilasi pada output ini dengan menambahkan deadband ya. Setelah menerapkan kontrol PID pada pengaturan posisi poros motor, berikutnya kita lakukan pengaturan PID pada kecepatan motor. Ini saya stop dulu. Kemudian kita buka program kontrol kecepatannya. Ya, kita tambahkan PID, kita hentikan dulu Bluetooth-nya. Ya, ini mengikuti langkah yang ada di blog. Ya, teman-teman bisa membuka di poin ke-27 ya. Langkah ke-27 kita bisa lihat nilai yang saya gunakan adalah KC 100, TI 0,001 menit, TD sama dengan 0,03 menit. Output high dan low-nya 50 dan minus 50 ya. Bisa terlihat nilai rest time-nya 1 detik, peak time-nya 1,5 detik, settling time-nya 1,5 detik ya, dan overshoot-nya 0%. Berikutnya untuk kontrol kecepatan dengan PID pada motor DC kita bisa lihat hal yang sama. Kita gantikan subtract dan output range dengan PID. Di sini subtract tidak dihapus karena untuk menghasilkan nilai error ya. Kemudian di sini ditambahkan pengaturan. Di sini kita buat nilai set point-nya mula-mula 80 karena nilai maksimum untuk kecepatan adalah 165 rpm. Maka kita ambil tengah-tengahnya yaitu 80 rpm. Kemudian PWM dibuat pertama kali 0. Encoder dibersihkan grafiknya dan PWM juga dibersihkan. Kemudian data di port serial dibersihkan dengan flash buffer ya. Kita coba terapkan hal yang sama. Di sini kita tekan Ctrl T untuk menampilkan front panel dan blok diagram berdampingan ya. Dan di sini in range-nya ini kita hapus. Kita gantikan dengan Ctrl PID, kita gantikan dengan fungsi PID. Klik kanan pada halaman blok diagram, kita pilih search. Kita ketik PID ya, kita ketik PID dan di sini kita peroleh, kita masukkan kontrol PID-nya. Set point kita ambil dari input set point. Kemudian proses variabel kita ambilkan dari output multiply, mengkonversi data encoder ke kecepatan ya. Jadi outputnya adalah di multiply ini. Kemudian untuk PID gain kita buat create control agar bisa diatur dari front panel. Begitu juga untuk output range, kita klik kanan, kita pilih create control. Kemudian untuk DT kita isi dengan create constant. Kita isi dengan 0,05. Kemudian output PID-nya kita hubungkan dengan PWM, ya, grafik PWM. Terakhir untuk subtract ini ya kita isi dengan indikator error ya. Jadi kita bisa klik kanan pada output subtract, kita klik kanan, kita create indikator. Kita beri nama tulisan error. Oke, nah ini kita bisa atur di sini. Nilai PID gain-nya kita tempatkan di grafik di samping. Begitu juga dengan output range. Nah, output range-nya kita tempatkan di sebelah sini. Dan errornya kita tempatkan di bawah output. Berikutnya kita atur pengaturan untuk fungsi step ya. Jadi di sini nilai set point kita buat create local variable. Kita isi dengan angka 80, kita pilih create constant, kemudian 80, kemudian untuk output PWM-nya
ya PWM-nya di sini. Slide ini ya, ini kita beri nama PWM supaya memudahkan. Jadi output PWM-nya ini kita isi dengan 0, kita create local variable, kita isi dengan angka 0. Kemudian untuk grafik encoder kita bersihkan di awal, sehingga kita pilih create property node, kita pilih history data, kita atur dengan cara mengklik kanan kemudian change all to right, kemudian kita isi create constant ya, create constant. Berikutnya untuk grafik PWM, kita klik kanan sama seperti grafik encoder, kita pilih property node, kita pilih history data, kemudian kita klik kanan, change all to right, klik kanan, kemudian create constant. Terakhir untuk visa serial port ya, kita sisipkan visa flash buffer. Kita putus dulu garis datanya. Kemudian silahkan mengambil instrumen I/O serial, kemudian flash buffer. Kita hubungkan, kita sisipkan di tengah-tengah antara visa configure serial port dengan visa read. Oke, pengaturan fungsi step sudah selesai. Kita coba jalankan programnya. Dan kita bisa lihat pada blok ya langkah-langkahnya. Setelah di sini untuk pengaturan pada kontrol PID kecepatan, kita langsung saja lihat hasil terakhir. Untuk mendapatkan nilai yang tepat, kita bisa lihat pada bagian langkah ke-20. Di sini KC diisi 1, TI diisi 0,009, TD-nya tetap 0. Kemudian output high diisi 255 dan output low diisi min 255 ya. Output high dan output low ini tidak lagi bernilai kecil ya, karena di sini untuk kecepatan membutuhkan nilai output yang tinggi agar bisa mencapai nilai maksimum dengan cepat ya. Jadi di sini kita sesuaikan saja output high-nya, kita isi dengan 255 dan output low-nya kita isi dengan min 255. Kemudian untuk integral I-nya kita isi dengan 0,09. Kemudian kita jalankan Proteus-nya. Dan berikutnya kita jalankan kontrol PID kecepatannya di lab view. Ya, ini saya kecilkan. Kita buat visa resource name-nya di COM6 karena di Proteus COM5, jadi COM-nya harus berpasangan. Kemudian kita jalankan, kita run. Set point di awal langsung 80. Dan untuk warna hijau ini adalah set point, warna merah adalah output kecepatan. Ya, kita bisa lihat lebih dekat. Ini saya buat output maksimumnya 100. Dan output minimumnya adalah 0. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini terlihat untuk mencapai set point 80 dibutuhkan waktu sekitar 3 detik ya. Rest time dihitung dari 10% sampai 90% ya. Jadi di sini kalau 10% sampai 90%-nya ya bisa 2 detik ya, 2 detik rest time-nya. Peak time-nya adalah 2,5 detik ya, seperti itu. Nah, di sini sudah mencapai kecepatan 80 rpm. Di sini sama ya, di teman-teman bisa lihat di tampilan encoder di bawah ini adalah kecepatan sekitar 80,81 80 ya. Dihasilkan nilai PWM yang sama outputnya dengan PID yang dengan set point yang diinginkan. Oke, kita sudah sampai di langkah terakhir. Teman-teman kalau masih bingung silahkan bertanya, tulis di komentar, dan ya apabila dibutuhkan silahkan mendownload file program di sini. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.